Ini kebetulan dari PKS dan kebetulan juga ketua PKS Babel. Luar biasa beliau ini, sudah 3 periode di provinsi. Nah, kalau Ibu Heliana, tak tahulah, Bapak Ibu, tidak perlu diperkenalkan lagi, kita tahu orang sini. Kemudian Pak Heriawandi, Dapil Bangka Barat dari Golkar. Kemudian Pak Johnson Tumangor, Nasdem Pangkal Pinang. Pak Ardiato, panggilannya yang keren kalau dimentok dan Belo dari Bangka Barat, dari Demokrat. Kemudian yang paling pojok ini mantan kepala sekolah swasta juga sebelum jadi anggota DPRD, Pak Arianto dari PDIP. Saya sendiri Pak Haji Marsidi Adisatar, sudah 3 periode juga di provinsi, 1 periode di kabupaten, dan pernah mengajar sampai menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA swasta di Bangka Selatan, Boyolali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya mulai, saya ingin cek dulu. Ada 9 SMK ya, dari yang sebagai tuan rumah, kemudian dari Muhammadiyah ada, Muhammadiyah Belitung Timur, SMK Muhammadiyah ya. Kemudian Stania hadir, kemudian Mitra Nusa Bakti hadir ya. Kemudian ini Handayani SMK Handayani di Belitung Timur ya. Kemudian PGRI SMA PGRI yang berdua, yang satu enggak ada. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya juga merasa bersyukur ya hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa atas nikmat Allah, atas syafaat Rasulullah, alhamdulillah kita dipertemukan hari ini. Lama sebetulnya ya, kami ini ingin ketemu dengan kawan-kawan SMA, SMK swasta yang ada di Bangka dan Belitung. Kami mendahului Belitung karena Belitung sudah siap. Dan dasar pemikiran dan niat kami untuk ketemu dengan Bapak Ibu, kami menyadari, kami bincang-bincang dengan kawan-kawan yang dari Komisi 4 bahwa kita tidak boleh terfokus hanya kepada SMA negeri ya, SMK negeri dalam hal merealisasi tupoksi kami, Pak. Baik itu anggaran, baik itu pengawasan, apalagi peraturan. Nah, kemarin kami juga sempat di DPRD membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan pondok pesantren. Nah, ini kita sudah selesai. Kemudian Perda tentang pendidikan ini harus menyisir salah satunya kawan-kawan kita di swasta. Kita menyadari swasta tidak akan mampu berdiri sendiri kalau tanpa adanya partisipasi dari pemerintah daerah. Itu Pak. Makanya kami menyadari ya bahwa negeri ini Bangka Belitung kita perjuangkan untuk menjadi provinsi sendiri. Tujuannya tidak lain adalah memberikan segala sesuatu yang terbaik, terutama kesejahteraan dan pendidikan kepada orang-orang Bangka Belitung, pada anak-anak kita khususnya. Maka ketika kita melihat perkembangan dari SMA swasta yang ada di Bangka Belitung ini, lebih banyak yang agak turun daripada yang maju yang naik. Betul Pak ya? Nah,
Nah, berkaca dari situlah bahwa harus ada perhatian ini. Bagaimana perhatiannya? Tadi salah satunya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kawan kita, ya, dari yang berdua ini, bahwa yayasan, karena yang namanya swasta pasti dikoordinir oleh yayasan, dan kemampuan yayasan ini, ya, itu sangat terbatas. Walaupun tidak terbatas, walaupun mampu, kami berpikir walaupun suatu yayasan itu mampu, tapi peran dan partisipasi pemerintah daerah harus ada. Harus, ini perlu ditetapkan. Jadi jangan mentang-mentang yayasannya kuat, partisipasi dari pemerintah daerah tidak ada, apalagi yayasannya tidak kuat. Ini perhatian kami. Oleh karena itu hari ini kami ingin mendapat masukan, ya, apa yang kira-kira dapat kita perbuat. Tadi kalau dana hibah yang bersifat rutin, yang non fisik, ya, itu usah kita bicarakan apa, ya. Swasta ini fisik, sarana prasarananya. Kami berharap tidak ada sekolah swasta yang akreditasinya C. Kami berharap. Nah, bagaimana caranya? Kita sama-sama, baik dinas pendidikannya, DPRD-nya maupun yayasannya, supaya jangan sampai kita berada pada posisi C akreditasinya. Karena apa? Karena pasti kalau terakreditasi C, orang tua wali murid tidak akan mau menyekolahkan anaknya di tempat sekolah yang akreditasinya C. Karena bagaimanapun juga Pak, semiskin-miskinnya, setidak mampunya orang tua pasti ada niat untuk meneruskan jenjang pendidikan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu pasti. Dan peran kami pemerintah daerah, ya, khususnya DPR, itu sebetulnya walaupun menurut saya sudah agak cukup, tapi masih kurang. Bagaimana kita melihat adanya beasiswa yang kami berikan supaya anak-anak ini bisa ke perguruan tinggi. Mohon maaf, kemarin ada masalah beasiswa ini. Masalahnya, dana hibah pendidikan yang ada di dinas pendidikan itu setelah kita konsultasikan ke Depdagri, tidak boleh lagi Pak ada dinas pendidikan, harusnya ada di biro kesra. Maka di akhir tahun kemarin menjelang tahun tutup buku, kalau tidak salah tanggal 24 atau tanggal 26 baru bisa dicairkan, karena pengalihan dari dinas pendidikan ke biro kesra.